Selama periode tahun 2024, perekonomian negara Tiongkok itu melambat. Pada kuartal 2 tahun 2024 aja, pertumbuhan ekonomi negara ini berada di angka 4,7%, dan di kuartal 4 tahun 2024, pertumbuhan ekonomi negara ini berada di angka sekitar 5%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi di Tiongkok ini sebenarnya udah terasa sejak pandemi menyerang negara ini. Namun dampaknya masih terasa hingga tahun 2024 dan bisa jadi akan berlanjut pada tahun 2025. Sebenarnya tidak hanya negara Tiongkok yang mengalami hal ini, banyak negara lain yang juga mengalami masalah serupa. Namun ada satu hal unik yang terjadi di Tiongkok yang disebabkan oleh perlambatan ekonomi ini. Hal unik itu dinamakan dengan pensiun dini. Pensiun dini ini merujuk pada anak-anak muda Tiongkok yang masih memiliki umur produktif tapi memilih untuk berbondong-bondong pindah ke desa. Rata-rata anak muda yang memilih jalan pensiun dini ini adalah anak-anak yang lahir di tahun 1990-an dan 2000-an. Yang artinya, mereka ini masih berada di usia sekitar belasan tahun atau baru selesai sekolah hingga umur 30-an. Ini umur yang masih sangat muda untuk pensiun atau meninggalkan dunia kerja di kota. Para pemuda ini banyak mencari daerah-daerah yang dengan biaya yang tidak terlalu tinggi sebagai tujuan untuk menjalankan pensiun dini mereka. Provinsi seperti Yunnan, Guizhou, dan Sichuan menjadi tujuan populer bagi para pemuda yang mencari kehidupan pedesaan. Biaya hidup di daerah-daerah ini hanya sekitar seperempat dari biaya hidup di kota-kota besar seperti Shanghai. Ada banyak faktor yang menyebabkan fenomena ini, salah satunya adalah masalah lesunya perekonomian negara Tiongkok seperti yang kita bahas di awal. Pertumbuhan ekonomi yang melambat sedikit banyaknya pasti berdampak pada pertumbuhan lowongan pekerjaan yang tersedia di kota-kota industri di Tiongkok. Di saat yang bersamaan, sekolah dan universitas di Tiongkok tetap meluluskan jutaan lulusan baru di seluruh daratan Tiongkok. Pada tahun 2024 aja, tercatat ada 11,8 juta lulusan perguruan tinggi memasuki pasar tenaga kerja di Tiongkok, sementara pertumbuhan lowongan kerja yang tersedia tidak terlalu banyak berkembang karena lesunya perekonomian negara. Hasilnya angka pengangguran di China naik dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran pemuda China pada bulan Agustus tahun 2024 mencapai rekor baru sebesar 18,8%, angka tertinggi sejak sistem pencatatan baru mulai digunakan pada Desember tahun 2023. Angka ini naik dari 17,1% pada bulan Juli tahun 2024. Menurut Chung Chinin, seorang profesor di Universitas Politeknik Hong Kong, masalah-masalah ini menjadi penyebab kenapa banyak pemuda di Tiongkok memilih tinggal di desa. Masalah terbatas lowongan kerja ini diperparah dengan para pemuda yang juga memilih-milih pekerjaan yang akan mereka terima. Alih-alih menerima pekerjaan yang tersedia, mereka lebih memilih untuk tinggal di desa bersama keluarga sambil menunggu peluang kerja yang mereka harapkan tersedia. Namun saat peluang itu ada, persaingan untuk mendapatkannya juga pasti sengit, karena banyak pemuda lain yang melakukan hal yang sama. Jadi peluang untuk diterima di pekerjaan tersebut menjadi sedikit, dan dampaknya angka pengangguran terus naik. Intinya dari poin ini, anak-anak muda ini cenderung menunggu peluang pekerjaan yang sesuai dengan aspirasi dan harapan mereka, ketimbang mengambil peluang kerja yang ada. Hasilnya mereka pindah ke desa tempat orang tua mereka berada untuk menunggu peluang kerja tersebut. Tidak hanya pemuda yang baru lulus yang memilih untuk berbondong-bondong meninggalkan kota dan kembali ke desa. Pemuda-pemuda yang sudah memiliki pekerjaan di kota pun ada yang memilih jalan serupa. Mereka mengundurkan diri dari pekerjaan karena tidak sanggup dengan tekanan pekerjaan tinggi. Mereka memilih kembali ke desa untuk sekedar mengistirahatkan diri dan mengatur ulang hidup mereka untuk langkah selanjutnya. Hal ini disebabkan oleh budaya kerja 996. Budaya kerja ini adalah bekerja dari pukul 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari dalam seminggu. Budaya kerja ini banyak membuat pemuda tidak kuat menjalaninya. Apalagi untuk anak-anak Gen Z dan milenial yang memiliki filosofi hidup santai, tentu akan memberontak dengan budaya kerja keras seperti ini. Hasilnya banyak pemuda yang memilih resign dari pekerjaannya. Di antara mereka ada yang memilih sebagai pekerja lepas dan freelance.
Ada juga yang memilih kembali desa untuk sekedar mengatur ulang hidupnya atau mencari peluang kerja di desa. Pemuda-pemuda ini ingin menyeimbangkan pola kehidupan yang menurut mereka tidak sehat dengan budaya 996. Seperti dilansir dalam artikel di Kompas dengan judul, "Pegawai profesional di China ramai-ramai, resign, lebih pilih jadi pekerja kasar." Pemuda-pemuda yang memilih mundur dari pekerjaan dengan tekanan tinggi, mereka merasa hidup lebih baik, meski penghasilan mereka tidak sebesar saat masih bekerja di perusahaan. Fenomena pemuda-pemuda yang memilih meninggalkan kota dan pindah ke desa pada awalnya hanyalah gelombang kecil, yang kemudian menjadi gelombang besar. Para pemuda ini membagikan pengalaman baru hidup mereka di desa di aplikasi lokal di Tiongkok yang bernama Douyin. Kehidupan yang lebih santai dan tanpa tekanan yang tinggi seperti di kota, membuat banyak pemuda yang akhirnya memilih jalan serupa. Sehingga muncullah fenomena ini yang kemudian dinamai dengan pensiun dini. Namun diprediksi fenomena ini tidak akan bertahan lama, yang artinya dalam kurun waktu 1-2 tahun ke depan, anak-anak muda ini akan kembali ke kota untuk melanjutkan hidup mereka. Ada banyak alasan untuk ini. Salah satunya adalah kehidupan di desa yang tidak sesuai dengan budaya anak muda ini. Anak muda terbiasa hidup dengan segala sesuatu yang cepat dan modern. Sementara di desa, terdapat keterbatasan seperti kemampuan internet yang terbatas, budaya penduduk lokal yang kuat, pendapatan di desa yang tak sebesar di kota, serta peluang kerja di desa yang terbatas. Saat perekonomian Tiongkok kembali membaik, dan lapangan kerja yang tersedia kembali mampu mengimbangi angka pengangguran, anak-anak muda ini diprediksi akan kembali kota. Alasan lainnya adalah akses di desa yang tak seluas di kota. Ada banyak akses di desa yang tidak sesuai dengan ekspektasi anak muda menjalani kehidupan mereka. Seperti transportasi yang mudah didapat, sarana hiburan modern, akses ke pendidikan bagi anak keturunan mereka nanti, akses kesehatan yang berkualitas dan lain sebagainya. Di sisi lain, kehadiran anak muda di desa juga memberikan dampak positif seperti muncul inovasi baru untuk kegiatan ekonomi desa seperti digitalisasi dunia pertanian dan promosi pariwisata di desa. Pada akhirnya, kehidupan memang harus berjalan. Baik bagi mereka yang pada akhirnya tetap memilih tinggal di desa, dan juga bagi mereka yang memilih untuk kembali ke kota.